Bahkan sudah ada Injil Yohanes kan gitu ya. Mari kita lihat. Waktu penulisan, 2 Yohanes ditulis antara tahun 85 sampai dengan 98 setelah Kristus naik ke surga. 2 Yohanes ditulis oleh Yohanes waktu dia masih di Efesus, sekaligus kan di sana dia masih menjadi seorang gembala. Dia memakai kata ibu yang terpilih, mewakili jemaat lokal yang akan dituju, ya, atau yang akan dilayani, atau yang akan diinjili, diteguhkan, diajar, didewasakan secara rohani dan karakter lewat 2 Yohanes. Apa tujuan daripada 2 Yohanes ini? Memberikan petunjuk teologis lagi-lagi bagaimana jemaat lokal, yang mana Yohanes tadi memakai istilah ibu yang terpilih, supaya mereka hati-hati dengan ajaran sesat yang semakin terus berkembang. Ini tetap menjadi fokus penting dari penulisan 2 Yohanes. Artinya, saudara, ajaran sesat itu semakin bertumbuh, semakin berkembang luas, dan bahkan semakin menjamur rupanya. Maka Yohanes melihat jemaat-jemaat itu perlu ditolong secepat mungkin, sedini mungkin, supaya mereka tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat itu sendiri. Untuk itulah dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 11 mengatakan, kita mulai dari ayat 7. Sebab banyak menjesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi Yohanes melihat jemaat lokal yang akan dilayani oleh dia itu, ya, di sana sudah ada juga muncul pengajaran sesat. Di mana mereka tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu telah datang, ya, ke dunia ini dalam wujud manusia. Maka saudara, kalau kita perhatikan ya, dari dulu sampai sekarang, rata-rata target pertama dan yang utama dari pengajar sesat itu adalah menjungkir balikan ketuhanan Yesus. Target pertama atau tujuan pertama utama setiap pengajaran sesat. Tidak pernah lekang, tidak pernah lepas dari apa? Menjungkir balikan atau apa? Menolak, membantah. Yesus itu bukan Tuhan. Dan mereka itu disebut antikristus. Dalam penelitian yang saya lakukan dan sekaligus menjadi tesis saya dalam menyelesaikan program Master of Art, saya melakukan riset tentang sejarah dan perkembangan ajaran sesat. Dari riset yang saya lakukan itu saya temukan betul ketuhanan Yesus selalu menjadi target yang pertama dan yang utama yang mereka mau tolak. Pertanyaannya, kenapa harus selalu Yesus yang selalu ingin mereka tolak? Karena mereka mau menggantikan Yesus dengan diri mereka sendiri sebagai Tuhan. Yang saya temukan salah satu kesimpulan saya dalam penelitian atau riset yang saya lakukan itu. Memang ujung-ujungnya pemimpin, pendiri, pengajar sesat itu ujung-ujungnya mereka mau memunculkan diri mereka sebagai Yesus dan sebagai Tuhan. Itu kok targetnya.
Walaupun di awal, mereka tidak akan pernah berani terang-terangan mengatakan, Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan juru selamat. Nggak mungkin, saudara. Karena kalau di awal sudah begitu, ajarannya, pernyataannya, pasti orang sudah langsung alergi kan. Maka biasanya itu tidak muncul di awal-awal pengajaran atau pendekatan-pendekatan mereka kepada orang Kristen. Itu nanti dalam pertengahan biasanya baru muncul penegasan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi di awal biasanya mereka mencari kecocokan atau kedekatan atau relevansi antara ajaran mereka dengan Alkitab. Itu dulu yang mereka pakai sebagai jembatan untuk meraih hati, pikiran, perasaan orang. Maka dengan demikian Bapak Ibu, di awal memang, apalagi kalau orang Kristen awam ya, tidak paham Alkitab dengan dalam dan komprehensif, akan gampang tersesatkan, tertipu, memang gampang banget. Karena langkah-langkah taktis di awal yang dilakukan oleh pengajar sesat itu memakai Alkitab kita dulu. Tetapi tafsirannya mereka bengkokkan. Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan daripada pemimpin atau pengajar sesat itu sendiri. Nah, itu dari pengalaman saya selalu begitu. Contoh konkret. Mungkin Bapak Ibu pernah didatangi oleh namanya saksi Yehova. Orang saksi Yehova, kalau dia baru pertama kali datang ke rumah Bapak Ibu, pasti tidak mau mengaku agama lain. Pasti mereka akan bilang, kami orang Kristen. Bahkan sampai berbohong pun mereka lakukan. Contohnya gimana? Kita tanya lebih lanjut. Gerejanya di mana? Disebut gereja A. Jadi kalau misalkan dia tahu rumah yang didatangi, rumah yang dikunjungi itu misalkan orang Batak gitu ya. Maka waktu kita tanya, gerejanya di mana? Dia akan cari gereja yang berhubungan dengan orang Batak. Maka disebutlah apa? Gereja suku. Itu kan pernah saya alami. Waktu tahun 93. Satu tahun saya berdebat kusir dengan saksi Yehova. Jadi saya tahu betul. Di awal perjumpaan dengan saya itu, saya tanya, Mas, gerejanya di mana? Karena dia tahu saya orang Batak. Kan gitu. Disebut gereja ini. Gitu. Dan kebetulan saya beribadah di gereja itu. Nah, bohong pun dilakukan. Ya. Nah, hal itu rupanya dilihat oleh Yohanes. Mulai ada muncul ajaran sesat itu. Maka di dalam ayat 8 Yohanes mengatakan, dalam 2 Yohanes, waspadalah. Apa artinya? Hati-hati. Jangan mudah gampang tertipu. Jangan gampang percaya. Dan bisa kembali kepada Alkitab. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Jangan sampai pengajaran sesat itu membuatmu, kata Yohanes, ya, loncat alias meninggalkan Kristus. Maka diingatkan dalam ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Artinya, saudara, pemimpin, pengajar, pengikut ajaran sesat, tidak ada yang masuk surga. Maka kesimpulan saya yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Kenapa orang mendirikan, mengajarkan pengajaran sesat? Karena rata-rata pemimpin, pendiri ajaran sesat itu belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Itu yang saya temukan dalam penelitian saya itu. Rata-rata pendiri, pemimpin, ya pengajar ajaran sesat itu belum sungguh-sungguh bertobat pada Yesus. Maka dikatakan dalam ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, artinya setiap orang yang belum sungguh-sungguh bertobat pada Kristus, maka dia berpotensi memiliki konsep dan pemahaman yang salah yang melahirkan pengajaran sesat. Setiap orang yang belum sungguh-sungguh bertobat pada Yesus, peluang dia untuk murtad sangat amat tinggi. Jadi, kalau orang belum sungguh-sungguh bertobat pada Kristus, tidak hanya berpotensi membuat dia murtad seperti daunnya setan dan Kai bangke, dan masih banyak lagi yang lain.
Orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus sangat berpotensi besar juga dia menjadi pemimpin pengajar sesat. Maka untuk itu selalu saya terus tekankan, dorong Bapak Ibu. Jangan abaikan, jangan mengecilkan tentang penginjilan. Pemuritan, itu jangan dikecilkan itu. Jangan diabaikan itu. Karena kalau penginjilan dan pemuritan jalan, maka itu memastikan setiap orang kita layani mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan juga pemuritan itu menambah pemahaman pengetahuan orang kita layani tentang firman Tuhan dan Kristus dan pekerjaan Tuhan dan Kristus sendiri. Sehingga mereka tidak mudah terpapar dengan ajaran, apalagi murtad. Bahkan di ayat 10 diingatkan lagi. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, artinya apa? Kalau ada pengajar sesat datang ke rumahmu, itu kan artinya sini. Janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ayat 10, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Saya mau jelaskan lebih jauh arti dari kata. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, artinya apa? Ajaran sesat itu intinya seringkali menolak ketuhanan Yesus. Kan itu Bapak Ibu. Maka kalau ada orang datang mengajarkan Yesus yang berbeda daripada Alkitab, yang sudah ditaati oleh kita, itu pasti ajaran sesat. Nah kemarin muncul juga di TikTok ya. Saya lupa itu di kota mana. Ada seorang bapak datang uh, ke rumah seorang warga. Dan itu divideokan. Ya dia ngaku sebagai Tuhan juga. Tapi saya senang. Kelihatannya si ibu yang punya warung itu punya pemahaman Alkitab yang lumayan bagus juga menurut saya sih. Karena dia bisa mengkanter pengajaran dari si bapak itu. Enggak, Alkitab mengatakan Yesus itu begini, Tuhan itu begini, bukan Anda, digituin. Bagus juga tuh. Dikatakan jangan menerima dia. Artinya jangan berikan ruang sedikit pun di hati, pikiran, perasaan, apalagi juga membuka pintu ke rumah kita. Artinya persilahkan kan ajaran sesat itu masuk. Bahkan jangan memberi salam. Artinya apa? Mempersilahkan. Mereka mengajarkan pengajaran sana. Jangan. Maka seringkali saya ditanya, Pak Tony gimana cara efektif menolak ajaran sesat? Saya sering katakan, kunci rapat-rapat pintu hati, pikiran, perasaan, totalitas hidup Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua, kunci rapat-rapat pintu rumah, termasuk juga jendela Bapak Ibu. Itu. Nah, tapi Pak Tony kalau media sosial sama. Nggak perlu buang waktu menonton, mendengarkan ajaran dan kopi mereka. Itu. Karena ada konsekuensi kalau kita membuka hati, pikiran, perasaan, dan juga membuka pintu jendela rumah kita terhadap datangnya ajaran sesat. Ayat 11. Sebab barang siapa memberi salam, berarti kan menerima, membuka hati pikiran kepada pengajar sesat itu, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Artinya apa? Orang yang mempercayai, orang yang menerima ajaran yang sesat itu, sama jahatnya orang yang menerima itu dengan pemimpin dan pengajar ajaran sesat. Sama jahatnya. Jadi bukan hanya pengajar sesat yang jahat, enggak. Pengikutnya sama jahatnya. 2 Yohanes menegaskan hal itu. Karena dia membuka hati pikirannya. Bahkan apa dia mempercayai pun. Sama jahatnya. Maka konsekuensi. Ada nggak hukuman bagi para pengikut ajaran? Oh pasti. Karena itulah yang ditegaskan dalam 2 Yohanes. Nah sekali lagi saudara. Relevan nggak ini? 2 Yohanes ini dalam kehidupan kita hari ini. Di zaman ini atau di sepanjang masa. Sangat relevan.
Karena firman Tuhan juga sudah mengatakan, penyesatan itu akan semakin terus-menerus berkembang dan bahkan luas penyebarannya. Bahkan, kita sudah bahas minggu lalu, Injil Matius menegaskan, salah satu tanda kita ini ada di zaman akhir atau akhir zaman hari ini, yaitu zaman penantian Yesus datang kedua kali yang terakhir kali adalah semakin berkembangnya ajaran sesat. Karena dipastikan, di masa-masa ini, di saat-saat kita sedang menunggu Yesus datang kedua kali yang terakhir kali, pasti pengajaran sesat itu akan semakin masif. Maka untuk itulah terbukti dan teruji, mereka mempergunakan banyak media sosial hari-hari. Mereka mendatangi rumah-rumah, warung-warung, tanpa ada rasa takut. Karena itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu pertanyaan akhir. Sering ada pertanyaan ke saya, Pak Tony, kapan ajaran sesat itu akan berakhir? Akan stop. Setelah Tuhan Yesus datang kedua kali. Itulah ending, itulah akhir daripada pengajaran sesat. Maka saudara yang dikasih dalam Kristus, kalau kita hanya sekedar orang Kristen biasa-biasa, yang tidak memiliki pemahaman pengetahuan Alkitab yang dalam dan luas, kita berpotensi untuk disesatkan. Ditambah, kalau kita belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Maka itulah pentingnya sebenarnya kita perlu mendalami Alkitab, mempelajari Alkitab di kampus kita ini. Tapi saya mendorong Bapak Ibu, tolong jangan berhenti hanya untuk diri kita sendiri. Pemahaman dan pengetahuan Alkitab yang sudah kita dapat ini jangan hanya berhenti di kita. Tolong Bapak Ibu ajarkan lagi ulang kepada jemaat atau orang yang Bapak Ibu layani. Tolong. Supaya mereka tidak terpapar. Bahkan tidak dimakan oleh ajaran sesat. Tolong Bapak Ibu ajarkan. Apa yang bisa saya lakukan, sudah saya lakukan dengan maksimal. Dengan berbagai media atau sarana yang ada. Tapi, Bapak Ibu juga punya peran, punya tugas. Ya, tolong sampaikan isi 2 Yohanes kepada jemaat yang Bapak Ibu layani. Tema sentral dari 2 Yohanes tercatat baik-baik dalam 2 Yohanes 1 ayat 2-3. Berjalan dalam kebenaran. Apa maksudnya? Kalau orang Kristen sudah hidup di dalam kebenaran dengan cara sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, yang pertama. Ditambah lagi dia memahami, mengerti Alkitab dengan benar. Yang ketiga, dia menghidupi Alkitab yang benar itu di dalam kehidupannya. Maka tidak mudah terpapar oleh ajaran yang menyesatkan. Itu saja. Tapi maknanya dalam Bapak Ibu. Maka untuk itulah kita nggak boleh melupakan pentingnya 2 Yohanes ini. Sangat penting. Untuk selalu kita ajarkan, kita khotbahkan dimanapun kita berada. Karena ini mengingatkan kita sedini mungkin dan juga jemaat-jemaat yang kita layani.